Assalamualaikum football lovers, berjumpa lagi dengan Calcio Hunter. Kali ini kita sudah menyiapkan berita terupdate seputar sepak bola Eropa untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United saingi Liverpool dalam perburuan wonderkid Argentina. Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan ikut menyaingi Liverpool dalam perburuan wonderkid Argentina yakni Julio Soler. Kabar ini diklaim oleh TBR Football. Media itu mengklaim bahwa Manchester United menyebut Soler sebagai pemain yang berpotensi jadi rekrutan mereka di musim depan. Manchester United juga dilaporkan tengah memonitor bek berusia 19 tahun tersebut yang juga diminati oleh klub Liga Inggris lainnya Liverpool. Saat ini, Soler sendiri masih terikat kontrak dengan Lanús sampai 2026. Arsenal disarankan rekrut Rodrigo dari Real Madrid. Mantan pemain Arsenal, Emmanuel Petit sangat menginginkan penyerang Real Madrid Rodrigo untuk bergabung dengan The Gunners. Ia mengatakan pemain asal Brazil itu bisa menjadi bintang sepenuhnya di klub Premier League tersebut. Rodrigo merupakan pemain andalan di lini serang Real Madrid. Ia telah mencetak 57 gol dalam 229 penampilan sejak bergabung dengan klub raksasa Spanyol itu dari Santos pada tahun 2019. Bahkan di musim lalu, pemain berusia 23 tahun itu sukses membantu Real Madrid memenangkan La Liga dan Liga Champions. Rodrigo saat ini sudah mencetak 3 gol dan 2 assist dari 13 pertandingan pada musim ini. Diyakini Petit akan menjadi superstar di Emirates Stadium. Ia pun berharap jika mantan klubnya Arsenal berani mencoba untuk mengamankan tanda tangan Rodrigo. Sudah 3 kartu merah, Arsenal dapat peringatan untuk atasi masalah disiplin. Legenda Newcastle United Alan Shearer memperingatkan Arsenal untuk segera memperbaiki masalah disiplin mereka setelah mendapat 3 kartu merah pada awal musim ini. Shearer menyoroti 3 kartu merah yang didapat Arsenal pada awal musim ini. Menurutnya, hal itu tidak boleh terjadi karena hanya merugikan The Gunners. Ia menilai jika Arsenal mendapat kartu merah karena para pemainnya terlalu bersemangat, tetapi ia menegaskan bahwa disiplin juga harus dijaga. Rasmus Højlund belum siap jadi penyerang utama Manchester United. Legenda Newcastle United Alan Shearer menilai Rasmus Højlund sudah membuat kemajuan di Manchester United, namun ia masih merasa Højlund belum siap untuk menjadi penyerang utama Setan Merah. Alan Shearer ikut senang melihat Højlund sudah membuka rekening golnya pada musim ini. Menurutnya sang striker sudah membuat kemajuan di Manchester United. Namun Shearer menganggap Højlund masih belum siap untuk menjadi penyerang utama Manchester United. Karena itu ia meminta Setan Merah untuk memberikan dukungan kepada sang pemain agar bisa berkembang lebih baik lagi. Kenan Yildiz ungkap alasan tinggalkan Bayern Munchen. Pemain Juventus Kenan Yildiz mengungkap alasannya meninggalkan Bayern Munchen. Yildiz yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayern Munchen, ia pindah ke Italia dan bergabung dengan Juventus pada tahun 2022. Sejak saat itu, Yildiz terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Pemain asal Turki itu berhasil menembus tim utama Juventus pada musim lalu. Pada musim ini, Yildiz sudah memainkan 11 pertandingan di seluruh kompetisi bersama Juventus. Ia pun berhasil menyumbang 1 gol dan 2 assist. Yildiz kini mengungkap alasannya meninggalkan Bayern Munchen beberapa tahun lalu. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, Yildiz mengungkapkan jika ia merasa proyek dari Juventus yang ditawarkan kepada dirinya lebih meyakinkan. Barcelona full senyum, Kylian Mbappe full offside. Real Madrid terkapar saat menjamu Barcelona di Santiago Bernabeu pada pekan 11 La Liga 2024-2025 Minggu dini hari tadi. Pertandingan El Clasico ini berakhir dengan skor telak 0-4. Striker Real Madrid Kylian Mbappe tampil mengecewakan dalam debutnya di El Clasico. Bukannya mengancam gawang Barcelona, ia justru lebih sering terperangkap oleh offside. Dari 12 offside Real Madrid di laga ini, 8 tercatat atas nama Mbappe. Kylian Mbappe bahkan harus melihat 2 golnya dianulir akibat offside. Sungguh malam yang tidak full senyum buat striker Real Madrid ini. Ini penyebab rapinya lagi gacor bersama Barcelona.
Rafinha sudah menunjukkan performa terbaiknya bersama Barcelona musim ini. Legenda Brazil Rivaldo mencoba menjelaskan alasannya. Rafinha didatangkan Barcelona dari Leeds United pada musim panas 2022. Akan tetapi pemain asal Brazil tersebut kerap mendapat kritik karena penampilannya sering terlihat naik turun. Namun Rafinha berkembang pesat di bawah asuhan Hansi Flick pada musim ini. Winger asal Brazil tersebut mampu mencetak gol secara reguler untuk Blaugrana. Sejauh musim ini, Rafinha sudah mencetak 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan di semua kompetisi. Itu termasuk hat-trick ke gawang Bayern Munchen di Liga Champions. Rafinha juga dipercaya menjadi kapten Barcelona. Rivaldo mengatakan bahwa kepercayaan yang ditunjukkan Flick kepadanya sangatlah penting. Real Madrid kalah 0-4 dari Barcelona karena momentum. Carlo Ancelotti memberi penjelasan tentang kekalahan Real Madrid dari Barcelona dengan skor telak 0-4. Menurut sang pelatih, Real Madrid kalah karena tidak mampu memanfaatkan momentum dengan baik. Diketahui jika Real Madrid sempat mencetak gol, akan tetapi dianulir wasit karena offside. Beberapa peluang juga dilewatkan Kylian Mbappe dan kolega. Sedangkan saat dapat momentum, Barcelona memanfaatkannya dengan baik. Gol pertama Barcelona tercipta pada menit ke-54, 2 menit berselang Barcelona mampu menggandakan keunggulan. Itulah momentum yang paling menentukan pada El Clasico edisi kali ini. Real Madrid terpukul usai kalah 0-4 dari Barcelona. Real Madrid juga tertinggal 6 poin dari Barcelona di klasemen La Liga. Namun Ancelotti tetap berpikir positif dengan melihat persaingan tetap terbuka. Hansi Flick menciptakan monster Barcelona. Terlalu dini untuk menyebut Hansi Flick sukses sebagai pelatih Barcelona. Namun sang pelatih bisa dibilang berpotensi menciptakan monster bernama Barcelona pada musim pertamanya bekerja. Hansi Flick baru saja menuntaskan 2 laga krusial bersama Barcelona. Laga pertama adalah menjamu Bayern Munchen di Liga Champions. Dan yang kedua, Barcelona tandang ke markas Real Madrid pada pekan ke-11 La Liga 2024-2025. Dan menariknya, 2 laga tersebut sukses dibabat habis oleh Barcelona di tangan Hansi Flick. Kontrak jangka pendek Hervé Renard bersama timnas Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF resmi mengumumkan Hervé Renard sebagai pelatih baru. Menariknya, SAFF memberikan kontrak jangka pendek saja untuk pelatih asal Prancis tersebut. Sebelum menunjuk Hervé Renard, SAFF lebih dulu mengakhiri masa kerja Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi. Mancini dinilai gagal memberikan hasil positif pada beberapa laga terakhir. Bagi SAFF, Hervé Renard bukan lagi sosok yang asing. Pria 56 tahun itu pernah menjadi pelatih Arab Saudi pada 2019 hingga 2023 lalu. Hervé Renard adalah pelatih yang membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 lalu. Dewan Direksi SAFF sepakat dengan pelatih Prancis Hervé Renard untuk memimpin tim nasional hingga akhir 2025 dengan opsi perpanjangan hingga Piala Asia 2027, tulis pernyataan resmi SAFF. 5 kemenangan beruntun Napolinya Antonio Conte. Napoli kembali meraih positif pada laga ke-9 Serie A 2024-2025 kala berhadapan dengan Lecce. Tim racikan Antonio Conte itu tercatat selalu menang pada 5 laga terakhirnya di semua ajang. Performa Napoli sangat stabil di bawah kendali Conte. Setelah menahan kekalahan pada matchday pertama Serie A, Napoli bangkit dan tak terbendung. Hasil pertandingan West Ham versus Manchester United. Manchester United dibekap oleh West Ham di laga pekan ke-9 Premier League 2024-2025 di London Stadium. Manchester United cukup mendominasi laga di babak pertama, namun di babak kedua West Ham United memberikan perlawanan lebih sengit. Gol West Ham United dicetak oleh Crescencio Summerville pada menit 73. Dan Jarrod Bowen pada menit 90+2 melalui titik penalti.
Sementara itu gol Manchester United dihasilkan Casemiro pada menit ke-80. Hasil ini membuat Manchester United tetap mengoleksi 11 poin dari 9 laga dan kini turun ke posisi 14 klasemen sementara Liga Inggris. Sedangkan West Ham United naik ke peringkat 13 dengan koleksi 11 poin. Hasil pertandingan Chelsea versus Newcastle United. Chelsea berhasil menang tipis atas Newcastle di laga pekan ke-9 Premier League 2024-2025 di Stamford Bridge. Chelsea tampil lebih oke dari Newcastle di pertandingan ini. Mereka kerap mengancam gawang sang tamu. Gol-gol Chelsea dicetak oleh Nicholas Jackson pada menit ke-18. Cole Palmer pada menit ke-47. Sementara gol Newcastle United dihasilkan oleh Alexander Isak pada menit ke-32. Hasil ini membuat Chelsea mengemas 17 poin dan nangkring di posisi 4 klasemen, sementara Liga Inggris 2024-2025, sedangkan Newcastle United berada di posisi 12 dengan raihan 12 poin. Hasil pertandingan Arsenal versus Liverpool. Big match Liga Inggris antara Arsenal versus Liverpool berakhir dengan skor imbang 2-2. Kedua tim harus puas berbagi 1 poin. The Reds menahan The Gunners dalam balapan di puncak klasemen sementara. Kali ini The Gunners bermain lebih agresif di hadapan pendukung sendiri. Mereka 2 kali unggul lewat aksi Bukayo Saka pada menit ke-9. Dan Mikel Merino pada menit 43. Namun Liverpool 2 kali menyamakan kedudukan melalui Virgil van Dijk pada menit ke-18. Dan Mohamed Salah pada menit ke-81. Hasil imbang ini mengubah wajah papan atas klasemen sementara. Liverpool di peringkat 2 dengan 22 poin dan Arsenal mengekor dengan 18 poin. Berikut hasil lengkap Liga Premier Inggris pekan ke-9. Hasil pertandingan Inter Milan versus Juventus. Total 8 gol tercipta dalam duel sengit Inter Milan versus Juventus. Kedua tim harus puas berbagi poin usai bermain imbang dengan skor akhir 4-4. Sesuai prediksi, laga berlangsung sengit selama 90 menit. Total 8 gol tercipta dan kedua tim bergantian unggul. Adu taktik Simone Inzaghi dan Thiago Motta berlangsung menarik. Kali ini 4 gol Inter dicetak oleh Piotr Zielinski dari titik putih, tepatnya pada menit 15 dan 37. Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-35. Dan Denzel Dumfries pada menit ke-53. Sementara Juventus membalas melalui Dusan Vlahovic pada menit ke-20. Timothy Weah pada menit ke-26. Dan Kenan Yildiz pada menit ke-71 dan 82. Hasil pertandingan Fiorentina versus AS Roma. AS Roma babak belur dihajar tuan rumah Fiorentina dengan skor telak 1-5. Permainan skuad Ivan Juric jauh di bawah standar. Fiorentina tampil efisien meski tidak banyak membawa bola. 5 gol Fiorentina masing-masing dicetak oleh Mosiken di menit ke-9 dan 39. Lucas Beltran di menit ke-17.
Bow di menit ke-52. Dan gol bunuh diri Mats Hummels di menit ke-71. Sementara satu gol AS Roma dicetak oleh Manu Kone di menit ke-39. Berikut hasil lengkap Liga Italia Serie A di pekan ke-9. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.